Ya, bagaimanakah sang sutradara mengemas kisah cinta dalam film tersebut? Telah hadir bersama saya di studio sutradara Cinta di Saku Celana, Mas Fajar Nugros. Halo Mas, apa kabar? Dan pemain dari filmnya Mbak Joanna Alexandra sebagai bening ya di filmnya. Wah, selamat ya Mas ya, kemarin saya juga baru nonton nih filmnya nih. Akhirnya ya udah nonton. Mas, ini aku mau tanya, sebenarnya film ini terinspirasi dari apa sih? Kalau nggak salah ditulis sendiri oleh Mas Fajar ya? Iya, ini awalnya cerpen, jadi saya bikin cerpen gitu di Facebook, terus diterbitkan jadi buku kumpulan cerpen sama Gramedia. Terus sama Pak Parwes dari Star Vision, beliau tertarik untuk memfilmkan cerita ini karena ini cerita, kalau saya lihat Jakarta itu, semua orang dari hampir seluruh Indonesia datang ke Jakarta untuk berusaha. Dan film ini salah satu usaha seseorang di Jakarta, tapi usahanya bukan yang materi atau apa, tapi cinta. Oke, ini dari pengalaman pribadi atau gimana nih Mas Fajar? Pengalaman pribadi ya, saya mewakili mewakili orang-orang yang berusaha datang ke Jakarta untuk berusaha kan. Kalau saya berusaha untuk menjadi sutradara waktu itu, terus berusaha untuk mencari cinta juga mungkin gitu. Dan siapa tahu ada saya lain di luar. Oke, dan kemarin kayaknya perjuangannya banyak sekali di tahun ini ya. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan ke pemirsa dari film Cinta di Dalam Saku Celana ini? Ya, seorang kalau punya cita-cita, punya keinginan, punya mimpi ya dia harus berusaha kan. Dan di film ini ada beberapa step ya Jo, ada beberapa langkah yang harus dia lakukan untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Oke, jadi jangan pernah berhenti untuk berjuang gitu kira-kira ya. Jangan menyerah. Oke. Dan kita ke Mbak Joanna nih. Mbak Joanna kemarin setting filmnya sebagian di kereta api listrik ya, di KRL. Sebenarnya udah pernah naik KRL belum sebelumnya nih? Apa ini pas syuting film baru pertama kali naik KRL? Kayaknya sih dulu waktu kecil pernah yang sekali ikut papa ke kantor naik KRL, tapi cuma sekali doang, coba nyoba, bukan yang kayak tiap hari kesehariannya naik KRL gitu. Jadi waktu syuting film ini baru lagi naik KRL gitu dan ya? seru banget karena syutingnya benar-benar keretanya lagi jalan. Oke, itu salah satu adegan yang paling sulit waktu syuting di KRL? Atau ada adegan lain mungkin yang sulit waktu di jalan? Adegan yang sulit, sebenarnya bukan sulit sih, cuman agak seru karena kayak misalkan pas syuting di stasiun, kalau mau kereta lewat, kita harus tunggu dulu sampai keretanya lewat, karena kan suaranya berisik gitu. Mungkin masih ada adegan-adegan lain yang sulit, tapi kita break dulu karena kita akan jeda sebelumnya ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan dialog kita dengan sutradara Fajar Nugros dan Joanna Alexandra sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Topik Siang. Ya, masih bersama kami di Topik Siang dengan sutradara dari film Cinta di Saku Celana, Fajar Nugros, dan salah satu pemainnya Joanna Alexandra. Ya Mas Fajar, kemarin kan aku nonton filmnya nih, dan situasinya semuanya rata-rata di KRL ya. Itu kenapa sih milihnya KRL dan syutingnya di KRL mana aja? Cerita aslinya itu kita pakai Transjakarta. Cuman ketika dibuat film itu ya tanpa sadar, karena bapak saya kerja di kereta api dulu, sekarang pensiunan. Kereta itu jadi kan komuter kan ini, jadi dia memuterin Jakarta. Jadi ini kisah memang orang-orang yang berusaha itu. Jadi tiap hari kan komuter selalu orang naikin itu, naik turun itu, dan ini untuk sekaligus mengambil salah satu lah untuk simbol orang berusaha itu. Oke, dan emang itu ada tujuannya ingin menggambarkan Jakarta lewat ya Jakarta transportasinya kan istilahnya juga namanya komuter kan, yang ngelilingin Jakarta kan, dan ini tentang orang-orang yang tentang salah satu orang di Jakarta yang sedang berusaha di kota ini. Dan kemarin tuh gambarnya juga sepertinya real banget ya, itu memang menggunakan kamera khusus atau seperti apa sih? Sebenarnya kameranya sih biasa aja, mungkin yang di belakang kamera yang jago, jadi tapi apa namanya ya memang harus begitu, maksudnya kan ini film tentang Jakarta, tentang kita keseharian, jadi membuat orang semakin relate, dan DOP-nya Bang Ica bisa membuat itu seperti itu. Seperti real dan dokumenter ya. Berapa sih Mas budgetnya kalau boleh tahu? Kalau budget sih yang tahu ya pihak Star Vision, harus kita sih, saya filmmaker cuma berkarya aja yang bagus. Tapi puas ya dengan hasilnya? Alhamdulillah sih. Puas ya? Luar biasa. Puas. Dan ke Mbak Joanna nih, scene mana sih yang paling disukain di film ini? Scene banyak. karena dia berempat laki-laki. Iya, di film ini kan aku perempuan sendiri kan, jadi kayak ada beberapa scene sama pemeran yang ini, beberapa scene sama pemeran yang lainnya, dan di tiap mereka itu kayak ada satu scene yang seru gitu, kayak nyambung banget sama pemainnya gitu. Kalau buat diri sendiri ada pelajaran mungkin yang bisa dipetik dari filmnya? Pelajarannya ya tentang, kalau dari segi cewek ya, si Bening itu, kalau menurut aku sih kadang
cowok itu kalau berusaha nggak hanya cinta aja ya, tapi kayak kadang-kadang mereka pikir mereka udah usaha padahal usahanya nggak kelihatan sama sekali gitu. Jadi menurut aku ya kalau emang bener-bener mau atau bener-bener cinta atau bener-bener punya passion, harus usahanya harus yang kelihatan. Itu salah satu adegan favorit aku juga tuh. Jangan cuma di belakang aja tapi butuh nyali untuk cari cinta ya. Iya. Nonton beneran. Nonton beneran berarti ya. Tenang saja, yang terakhir mungkin hingga Maret 2012 ini nih jumlah film Indonesia saat ini sudah mencapai 24. Yes. Itu dalam dulunya hanya 14 nih. Tapi sayangnya jumlah penontonnya masih sedikit. Kira-kira kenapa tuh Mas? Kira-kira kenapa kita nggak tahu ya. Maksudnya kalau saya sebagai filmmaker sih tugas saya itu cuma bikin yang bagus, yang sebaik mungkin. Jadi supaya tidak mengecewakan penonton lah gitu. Jadi mungkin kedepannya para filmmaker kita juga dituntut untuk membuat film yang real, yang bisa bertanggung jawab secara kualitas, produsernya happy, jadi penonton pun ketika dia berangkat ke bioskop dan menonton percaya bahwa film Indonesia bisa memberikan sesuatu buat mereka. Ada rencana ke depan bikin film lagi yang temanya lain berikutnya? Temanya lain sih ada, saya mau bikin film tentang kesatria di Yogyakarta, tentang kisah dulu awal-awal Jogja berdiri sih. Ditunggu ya filmnya ya. Dan semoga sukses juga untuk filmnya yang kali ini. Terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dan masih bisa ada di bioskop ya? Masih Iya. di bioskop. Masih bisa, jadi bagi para pemirsa yang belum nonton bisa langsung ke bioskop. Cinta di Saku Celana ya, belajar tentang cinta dan perjuangan. Oke, thank you ya sekali lagi untuk kedatangannya. Terima kasih.